Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Kris Junida Herindra Nuranda, absen 22 perwakilan dari kelas 12 MIPA 3. Dalam kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Hafiz Wujdan Yanuar akan memberikan penjelasan terkait perlindungan dan penegakan hukum. Baiklah, saya akan memberikan definisi terkait perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh setiap orang atau bahkan lembaga, baik itu lembaga pemerintah ataupun swasta, yang bertujuan untuk melindungi suatu kepentingan manusia. Sedangkan penegakan hukum adalah suatu upaya yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bahkan bernegara. Mungkin teman-teman penasaran bagaimana sih sebenarnya hubungan antara perlindungan hukum dan juga penegakan hukum. Nah, dalam konsep perlindungan dan penegakan hukum sendiri itu sangat erat kaitannya dengan hukum yang berlaku. Nah, hukum di sini berfungsi sebagai perlindungan terhadap manusia dalam memenuhi kepentingannya. Dalam perspektif lain dikatakan bahwa hukum itu mendasari sebuah keadilan dan juga ketertiban. Nah, lalu bagaimana dampak yang diakibatkan akibat ketidakseimbangan antara perlindungan dan juga penegakan hukum? Nah, hal ini dapat dianalogikan seperti kasus yang menimpa Bapak Novel Baswedan dalam insiden penyiraman air keras. Nah, dalam insiden ini, Pak Novel Baswedan itu mengalami cacat permanen di mata kiri beliau. Nah, apakah teman-teman tahu vonis yang dijatuhkan oleh hakim itu terhadap pelakunya? Ya, vonis yang dijatuhi itu hanya selama 2 tahun saja. Nah, berkaca dari kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang didapatkan oleh pelaku itu tidak setimpal dengan apa yang dirasakan oleh si korbannya. Nah, itulah contoh dari terjadinya ketidakseimbangan antara perlindungan dan juga penegakan hukum. Lalu, bagaimana jika itu terjadi sebaliknya? Bagaimana jika dampak yang diakibatkan dari perlindungan dan juga penegakan hukum apabila terjadi keselarasan? Yang pertama yaitu akan tegaknya supremasi hukum. Dalam hal ini, supremasi hukum itu menempatkan hukum sebagai pimpinan tertinggi yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, apabila supremasi hukum itu dapat terlaksana dengan baik, maka akan menciptakan dampak yang kedua, yaitu tegaknya sebuah keadilan. Nah, keadilan ini timbul seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa hukum itu mendasari sebuah keadilan dan juga ketertiban. Nah, dalam hal ini masyarakat akan merasa terayomi dan juga merasa diadili oleh sebuah negara, sehingga mereka itu akan patuh terhadap hukum yang berlaku di suatu perundang-undangan. Nah, hal ini akan melahirkan dampak yang ketiga, yaitu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Sebab ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa masyarakat itu akan merasa, wah, mereka ini memiliki sebuah kedudukan yang tinggi ternyata di dalam aspek kehidupan hukum. Jadi mereka itu akan menaati hukum itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk mewujudkan supremasi hukum, keadilan, dan juga perdamaian tersebut juga membutuhkan 5 faktor yang begitu penting dalam mencapai keberhasilannya. Nah, 5 faktor penting itu dikemukakan oleh Bapak Suryono Sukanto, yaitu yang pertama yaitu hukumnya. Hukum yang dimaksud adalah undang-undang, di mana undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ideologi dan harus memperhatikan aspek kepentingan dalam implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu penegak hukum. Penegak hukum adalah orang atau bahkan lembaga yang berfungsi atau bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat sendiri sebagai pemegang kedaulatan tertinggi itu harus menaati dan juga memberlakukan bagaimana sistem hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat yaitu sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan. Nah, dalam kebudayaan itu terdapat berbagai nilai-nilai mutlak yang terkait dengan pemberlakuan hukum, sehingga kita dapat mengetahui hal apa saja yang harus dikerjakan atau bahkan harus dihindari. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan lebih rincinya akan disampaikan oleh rekan saya Hafiz Wujdan Yanuar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Wujdan Yanuar. Saya dari kelas 1243 nomor absen 17.
Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan serta melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, rekan Kris, yang materinya berisi tentang peradilan dan penegakan hukum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 poin dan saya ambil intinya saja. Yang pertama adalah kenapa kasus pelanggaran terhadap hukum dapat terjadi. Yang kedua, macam-macam norma. Yang ketiga adalah macam-macam sanksi bagi pelanggar hukum. Yang keempat, macam-macam lembaga negara yang bertugas untuk memberantas kasus pelanggaran hukum. Nah, yang pertama, mengapa kasus pelanggaran hukum dapat terjadi? Nah, kasus pelanggaran hukum dapat terjadi karena adanya ketidakpatuhan atau ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku dan aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga-lembaga negara di suatu negara. Nah, pelanggaran tersebut dapat terjadi karena 2 hal. Yang pertama, pelanggaran hukum, dan si pelanggar menganggap bahwa pelanggaran hukum ada suatu hal yang biasa, yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan bagi si pelanggar hukum tersebut. Dan yang kedua, hukum sudah tidak ada keterkaitan dengan tuntutan kehidupan. Nah, itulah 2 hal yang menyebabkan kasus pelanggaran hukum dapat terjadi. Dan poin yang kedua, macam-macam norma. Ada 4 norma. Yang pertama adalah norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama, adalah norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang ditujukan kepada manusia dalam kehidupan beragama serta menjalankan perintah dan larangan dari Tuhan. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang muncul dari hati nurani manusia itu sendiri, yang kaitannya dengan perbuatannya baik atau buruknya. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang muncul dari lingkungan masyarakat. Nah, yang muncul dari lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang bertugas untuk membuatkan aturan-aturan di suatu negara supaya masyarakat lebih hidup berbangsa dan bernegara. Untuk poin yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sanksi bagi pelanggar hukum. Yang pertama adalah sanksi hukum. Sanksi hukum adalah sanksi yang diberikan oleh suatu lembaga negara supaya bagi pelanggar yang melanggar suatu aturan yang dibuat oleh lembaga tersebut, berikan sanksi yang sanksinya itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di suatu negara, dipertimbangkan, gitu maksudnya. Yang kedua adalah sanksi sosial. Nah, sanksi sosial ini adalah sanksi yang muncul dari lingkungan masyarakat. Nah, sanksi ini biasanya dimulai dari cemoohan, terus dihinakan, dan faktor yang lainnya. Yang ketiga ada sanksi psikologis. Nah, sanksi psikologis adalah sanksi yang muncul dari diri si pelanggar tersebut. Nah, dia menganggap bahwa dirinya itu salah dan dia selalu terbayang-bayang dengan kesalahannya. Yang keempat ya lembaga, saya akan menjelaskan lembaga yang berwenang dalam pemberantasan kasus pelanggaran hukum. Yaitu yang pertama Polri, yang kedua Kejaksaan RI, yang ketiga Hakim, 4 advokat atau pengacara, yang kelima adalah KPK. Nah, dari 5 lembaga ini adalah lembaga yang berwenang untuk memberantas kasus pelanggaran hukum, dan 5 lembaga ini diatur dalam undang-undang dalam tugas dan wewenangnya. Mungkin itu sekian dan yang saya sampaikan. Apabila dari perkataan saya ada yang kurang atau mungkin ada yang keliru, mohon
Mohon maaf, saya pribadi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.